menjadi cawapresnya Pak Anies, tetapi bukan oleh koalisi ya, oleh PKS. Pada waktu itu PKS menjajaki beberapa orang lalu datang ke rumah saya. Bapak mau enggak kalau kami calonkan sebagai cawapresnya Pak Anies karena kami koalisi? Saya bilang waktu itu tidak. Kenapa? Karena koalisi Anda itu saat itu ketika ketemu saya, koalisi Anda itu mau pecah. Itu Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY bilang kalau tidak mencalonkan AHY, Demokrat akan keluar dari koalisi. Nanti kalau saya masuk ke situ, pemerintah dituduh mau pecah belah. Saya katakan begitu. Kalau saya masuk ke situ, Demokrat keluar, terus apa yang terjadi? Tidak memenuhi syarat. Nasdem dengan PKS tidak memenuhi kursi. Oleh sebab itu saya tidak mau. Itu satu. Yang kedua, kita belum bicara tentang visi. Apa yang mau diperjuangkan oleh Pak Anies dan Nasdem? Belum pernah bicara. Sehingga saya katakan tolak. Jangan sampai menuduh Pak Jokowi menyusupkan orang ke situ agar pecah. Saya yang menjamin kepada publik bahwa pemilu ini akan jadi dan Pak Anies tidak boleh ada yang menghalangi. Agar Pak Anies tidak terhalang mencalonkan, saya tidak mau jadi wakilnya agar koalisinya 3 solid. Betul. Saya tidak mau ketika Muhaimin mau ke sana, Demokrat keluar betul. Untung Muhaimin bawa PKB. Sehingga tetap memenuhi syarat. Itu kan yang terjadi. Siapa yang membantah fakta ini? Sehingga saya tidak ingin memecah belah, saya bilang. Pokoknya saya sudah mengatakan ke masyarakat pemilu harus jadi dan tidak boleh ada seorang pun menggagalkan pencalonan Anies. Maka saya tidak mau agar Anies tidak gagal. Di samping visinya tadi. Itu aja Pak jawabannya. Nah, kenapa ketika ditawari oleh Pak Ganjar mau? Nah, saya ingin katakan yang pertama tentu saja karena koalisinya udah memenuhi syarat, itu satu. Yang kedua Pak, Bapak tahu enggak? Perhatikan, sebelum saya diumumkan sebagai cawapres, apakah pernah saya menyodorkan diri? Tolong dong, saya dijadikan calon wakil. Tolong dong, buatkan baliho. Enggak ada. Saya enggak ada baliho dan enggak pernah menyatakan saya ingin jadi wapres. Padahal waktu itu sudah banyak yang datang. Ada yang mengumumkan minggu depan saya wapresnya, ada yang katakan enggak, yang ingin adalah ini, yang ingin ini. Saya enggak masuk ke arena itu karena ada 2 hal. Yang pertama, secara subjektif saya dulu, saya itu enggak punya uang. Karena 0,6 T biaya saksinya loh, setiap TPS 500.000 dengan berapa? 330.000 TPS, kalikan aja. Kalau saksinya 1, kalau 2. Saya bilang saya tidak punya uang, saya tidak akan mendekat-dekat untuk menyodorkan diri. Yang kedua, alasan syar'i. Saya orang Islam. Ada ajaran agama saya mengatakan jangan engkau buru jabatan itu, jangan engkau minta jabatan itu. Lalu Nabi pernah bersabda begini, saudara, kepada Abdurrahman bin Samurah. Ya Abdurrahman, la tas'alil imar fa innaha in u'titaha bimas'alah wukilta ilaiha wa innaha in u'titaha biwair mas'alah u'inta alaiha. Ya Abdurrahman, jangan kamu suka minta jabatan, jangan memburu, jangan berebut, nggak boleh. Kenapa? Karena jika engkau minta dan berburu, apalagi sambil berbohong, membayar tukang survei dan sebagainya, ukil ya, kamu tidak akan dibantu, kamu dibiarkan sendiri bekerja oleh Allah, sehingga mungkin saja kamu gagal. Tetapi jika engkau mendapat jabatan karena diminta, u'inta alaiha, Tuhan akan membantu, membersamaimu.
Itulah sebabnya saya tidak pernah ngelamar, Pak. Lalu tiba-tiba saya dipanggil oleh Bu Mega dan pimpinan koalisi partai. Dikatakan, Pak, kami pimpinan partai PDIP terutama sudah sepakat minta Pak Mahfud menjadi calon wapres Ganjar. Tidak usah pakai biaya sepeser pun. Tidak bayar, Pak, saya. Tidak usah pakai biaya. Orang sudah tahu Pak Mahfud itu tidak punya duit. Tidak usah bayar. Terus gimana? Nanti itu ada panitia sendiri yang namanya TPN akan mengurus soal kampanye, soal apa itu sudah bukan urusannya. Pak Mahfud tugasnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, menegakkan hak asasi, membangun demokrasi. Itu clear. Kalau Bapak tidak percaya, tanyakan ini ke Pak Saihu, Ketua PKS, Pak Al-Muzamil Yusuf, Wakil Ketua Umum PKS yang datang ke rumah saya bersama 6 orang waktu itu. Saya alasannya itu bukan saya tidak mau Pak Anies gagal karena saya masuk, gitu. Dan visinya kan belum ketemu. Saya bilang kita mau memperjuangkan apa? Kalau dengan PDIP begitu dipanggil diberitahu ini visinya nih. Oke, saya tanda tangan, bersedia. Itu alasannya.